ini merupakan bentuk upaya sistematis untuk memutihkan dosa-dosa yang ada di Orde Baru gitu. Tapi yang harus kita usahakan adalah melakukan pengungkapan kebenaran. Karena kita nggak salah. Yang harus kita lakukan sebagai rakyat adalah mengungkapin bahwa sebenarnya tuh yang terjadi ini. Ketika dalam penulisan ulang sejarah itu nggak ada cerita rakyat di situ, maka pertanyaannya apakah itu adalah sejarah kita? Yang bisa kita lakukan adalah menjadi warga negara Indonesia yang waras. Di tengah negara yang nggak waras menurutku. Waduh. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore. Ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, aku Farah dan kembali lagi di episode kali ini kita akan membahas tentang social and legal issue. Lebih tepatnya kita akan mengangkat topik terkait dengan pelanggaran HAM berat yang dilakukan di bulan September ini. Untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentunya aku nggak sendiri karena sudah bergabung dengan aku di studio Kak Firdinda Laode Ahmad selaku anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras. Halo Kak, selamat sore. Halo, sore. Kabar baik Kak hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, aku sempet stalking nih sebelum kita mulai sosmed dari Kak Firdinda ini. Sering banget ya untuk speak up terkait dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, terutama pemerintahnya gitu. Tapi yang aku cukup kepo nih, mungkin Sobat Sore juga kepo. Apa sih Kak kasus apa yang membuat Kak Firdinda tuh kayak geram atau kesal ngelihat keadaan Indonesia saat ini Kak? Sebenarnya kalau spesifik kasus, aku pribadi ngerasa kayaknya setiap hari selalu ada aja gitu kan, dar-der-dor yang menghampiri kita, yang hari ini berstatus sebagai warga negara Indonesia. Ada aja isu-isu yang kemudian problematik, ada aja kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang bikin kita sebagai WNI itu geram, marah, resah juga. Iya, dan satu-satunya jalan yang paling kecil yang bisa kita lakukan ya dengan berisik dan juga bersuara gitu. Salah satunya di sosmed ya Kak. Salah satunya kita menggunakan sosial media. Oke, tapi nggak tahu ya, agree apa enggak nih kalau Kak Firdinda nih. Kayaknya keadilan atau keadilan ini kayaknya susah banget gak sih untuk didapetin sama masyarakat Indonesia akhir-akhir ini? Nggak akhir-akhir ini sih kayaknya ya. Kayaknya emang dari dulu susah kayaknya gitu emang di negara kita untuk mendapatkan keadilan tuh kayak berlian gitu ya, sangat susah banget untuk kita dapetin gitu. Di tengah banget. Yes, di tengah pemerintahan yang nggak pernah terlepas dari praktik-praktik otoritarianisme yang dibalut dengan demokrasi misalkan, sampai dengan hukum yang masih saja tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan masih banyak lagi sih. Iya, tapi kayaknya kalau ngomong keadilan tuh ya nggak pernah cukup lah ya kayak, karena kayaknya keadilan bagi masyarakat Indonesia saat ini aja tuh sulit dicapai. Salah satunya juga mungkin relate nih ke topik kita yang kali ini, keadilan bagi para korban pelanggaran HAM di bulan September ini. Apalagi miris banget kalau misalkan kita ngeliat tren negara hari ini yang mereka tuh mau ngasih figur-figur Orde Baru itu gelar kepahlawanan, penghargaan, penghargaan, bintang jasa, jenderal kehormatan itu nggak tahu ya, maksudnya kayaknya tidak etis gitu ya untuk dilakukan. Nah, gimana Kontras melihat hal ini Kak? Kita mungkin bisa ngejabarin gitu ya tentang bagaimana praktik-praktik negara atau pemerintah hari ini tuh yang memberikan penghargaan kepada sejumlah figur-figur atau tokoh-tokoh yang mereka sebenarnya berperan penting bukan untuk kemajuan bangsa, tapi untuk berbagai macam kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang terjadi di masa lalu atau pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, bahkan termasuk pelanggaran berat HAM yang ada di masa lalu yang sampai hari ini tuh belum terselesaikan. Contoh kita bisa melihat adanya penganugerahan bintang jasa utama kepada Yuriko Guterres, padahal ia merupakan salah seorang pelaku yang harusnya bertanggung jawab, yang harusnya bisa dihukum karena dia pelaku kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran berat HAM yang terjadi di Timur Timur. Yang kedua, tahun lalu banget Presiden Joko Widodo itu memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto yang hari ini terpilih menjadi presiden. Padahal kita semua tahu bahwa berdasarkan penyelidikan pro justia oleh Komnas HAM, ia masih harus bertanggung jawab terhadap salah satu kasus pelanggaran berat HAM, dan pasti kamu juga tahu kasus apa. Baru-baru ini juga ada penganugerahan kenaikan pangkat jenderal kehormatan pula kepada seorang Syafri Samsudin, di mana ia adalah seseorang yang memiliki keterlibatan yang cukup sangat mendalam juga dalam berbagai macam kasus-kasus pelanggaran berat HAM, terutama yang terjadi pada masa Orde Baru, yang berdasarkan laporan yang
diluncurkan oleh tim TGPF dan juga penyelidikan oleh Komnas HAM itu menyebutkan bahwa ia masih harus bertanggung jawab terhadap salah satu kasus, misalnya adalah peristiwa Mei 1998. Dan juga hari ini masih bergulir nih wacana pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto kayak gitu kan. Sistematis banget sepertinya yang kita lihat. Padahal kita tahu bahwa Soeharto lebih dari 3 dekade ia memimpin negara dengan cara-cara yang sangat otoriter, dengan cara-cara kekerasan, dengan pemilu yang tidak demokratis, menjadikan negara sebagai alat represif untuk warga negaranya, melahirkan banyak kekerasan, pelanggaran HAM, bahkan sampai pelanggaran berat HAM kayak gitu. Tapi ada satu fakta menarik gitu. Kabar buruknya bahwa beberapa pemberian penghargaan yang aku sebutin tadi itu justru diupayakan oleh rezim hari ini. Rezim yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Contoh kayak tadi Syafri Samsudin, dan hari ini ya bergelar wacana gelar pahlawan Soeharto yang mana namanya tuh udah masuk, ya kita tahu pasti akan diproses gitu kan. Ada 2 hal. Yang pertama itu adalah penulisan ulang sejarah. Penulisan ulang sejarah, proyek penulisan ulang sejarah yang dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Fadly Zon gitu kan. Kalau kita dari awal ngelihat munculnya draft kerangka penulisan sejarah, kita udah tahu bahwa upaya-upaya tadi itu semakin sistematis dengan cara-cara mereka untuk memoles sejarah dengan menulis ulang, menunjukkan hanya hal-hal heroik semata. Kontra sendiri itu menyoroti bahwa ternyata di dalam draft awalnya saja banyak sekali peristiwa-peristiwa penting substantif tentang bagaimana luka-luka rakyatnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa yang justru dihilangkan secara sengaja, dikuburkan secara sengaja. Mulai dari perjuangan-perjuangan perempuan, kita sebagai perempuan mungkin akan lupa tentang perjuangan perempuan dulu itu seperti apa, sampai dengan peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia yang nggak dicantumin kayak gitu. Ada upaya untuk menciptakan amnesia kolektif sih kita bilangnya ya. Amnesia kolektif dan juga upaya untuk menormalisasikan ketidakjujuran pemerintah, menormalisasikan berbagai macam upaya-upaya penyalahgunaan kekuasaan. Dan lebih buruknya lagi, tahu nggak? Setelah muncul berbagai macam protes, kemarahan publik gitu kan atas proyek penulisan ulang sejarah yang sepertinya akan ahistoris gitu, draft yang muncul kemarin yang gak jadi tayang di tanggal 17 Agustus ya kan, itu malah menunjukkan upaya, kan kalau misalkan kita ngomongin soal upaya pemerintah untuk membuat kebohongan menjadi kebenaran, itu sering banget kita dengar kan. Tapi proyek penulisan ulang sejarah itu terlihat upaya ingin membuat kebenaran samar jadi kayak kebohongan. Ini kan gila banget ya kan. Sama dengan ya wacana gelar pahlawan Soeharto yang juga beriringan berjalan seperti itu. Tapi seberapa bahaya sih Kak kalau misalkan penulisan ulang sejarah resmi itu yang sempat tadi Kak Firdinda bilang juga kayak menyingkirkan narasi korban, terus pemerintah tuh kayak seolah-olah ya itu yang tadi kebenaran jadi kayak kebenarannya itu jadi samar gitu Kak. Itu seberapa bahaya sih sebenarnya? Pertama mungkin aku bisa ngasih gambaran untuk kita bayangin ya, ketika kemudian penulisan ulang sejarah ini beneran diresmikan dengan substansi yang seperti itu, yang ahistoris dan manipulatif mungkin ya. Contoh, aku sama kamu hari ini, kita generasi hari ini mungkin pernah ngerasain gak sih, kayak dari kita SD, SMP, sampai SMA, kita tuh mendapatkan kurikulum sejarah yang sudah pasti banyak manipulasi di sana, dan juga banyak peristiwa-peristiwa penting yang gak dicantumin dalam kurikulum sejarah yang kita pelajarin dari kita sekolah SD sampai SMA gitu. Per hari ini kita sebagai generasi yang mulai melek sama politik, sama menggunakan perkembangan digital ini dengan baik, kita udah mulai tahu kan banyak sejarah-sejarah, termasuk juga ternyata tuh di negara kita tuh ada 17 kasus pelanggaran berat HAM loh, yang hari ini tuh ternyata nggak ada di kurikulum sejarah kita. Terus ternyata udah ada penyelidikan pro justitia loh yang harusnya bisa kita buka. Harusnya di sini negara dengan proyek penulisan ulang sejarah, mereka menggunakan proyek penulisan ulang sejarah ini untuk klarifikasi fakta dan juga pelurusan sejarah tadi misalkan kayak gitu. Tapi dengan adanya proyek penulisan ulang sejarah, itu tuh akan mematikan itu semua, akan nguburin itu semua, akan memutihkan itu semua, dan nanti generasi-generasi selanjutnya, anak cucu kita itu akan menjadi produk amnesia kolektif yang lahir. Ketika produk amnesia kolektif ini lahir gitu kan, artinya kita sebagai generasi yang tahu sejarah sebenarnya kayak gimana, kita tahu proyek penulisan ulang sejarah ini prosesnya kayak gimana sampai dengan gelar pahlawan Soeharto kayak gimana,
kita yang harus bertanggung jawab dong untuk berdebat sama generasi selanjutnya untuk ngejelasin sebenarnya itu seperti apa. Sebenarnya misalkan Soeharto tuh bukan pahlawan loh. Soeharto tuh sebenarnya penjahat loh, memimpin selama 32 tahun otoriter dan lain sebagainya gitu. Bisa ngebayangin nggak kira-kira kedepannya akan seperti apa kayak gitu. Pun bahaya lain adalah tahu nggak kalau misalkan di masa Orde Baru 32 tahun pemerintahan Soeharto, sebelum dia naik, setelah dia naik sampai dia mau naik, itu kan ada banyak banget kan rentetan kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran berat HAM. Kita sebut saja misalkan selama masa Orde Baru, peristiwa 1965, Tanjung Priuk 1984, Talang Sari, kemudian diikuti berbagai macam kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, Papua, Timur-Timur, dan di penghujung Orde Baru ada kasus penghilangan orang secara paksa 9798, Trisakti, peristiwa Mei 98, sampai dengan Semanggi 1, Semanggi 2. Rentetan semua kasus itu, faktanya hari ini, itu masih menjadi luka yang menganga dan pertanyaan membesar di hadapan kita, di hadapan masyarakat, di hadapan publik gitu. Bayangin aja kalau proyek penulisan ulang sejarah itu semakin berusaha untuk nguburin dan menyangkal itu. Pertama, apa kabar perjuangan korban dan keluarga korban yang sampai hari ini masih menanti keadilan? Luka mereka semakin dibiarkan menganga, hati mereka semakin disakitin, ya nggak ada empati dan simpati memang dari negara, dan jaminan ketidakberulangan itu nggak akan bisa dijamin. Iya, kita nggak akan pernah tahu ke depannya mungkin akan terjadi peristiwa yang sama. Mungkin itu korban yang di masa lalu, kita nggak tahu korban nanti yang akan datang ketika negara terus saja menormalisasi kekerasan dan kejahatan yang mereka lakukan terhadap warganya kan. Dari situ aja kita udah bisa ngebayangin kira-kira bahayanya akan seperti apa gitu. Tapi apakah itu salah satu bentuk kayak pemutihan dosa Orde Baru gitu kan? Yang dilakukan oleh rezim sekarang gitu loh. Jelas sih. Kalau kita bisa ngelihat dari kacamata yang lebih general gitu kan, iya ini merupakan bentuk upaya sistematis untuk memutihkan dosa-dosa yang ada di Orde Baru gitu. Kenapa kayak gitu? Coba kita jabarin aja deh. Dari akhir tahun lalu itu kan tadi aku sebutin ada dua kan sebenarnya. Pertama itu adalah penulisan ulang sejarah yang sebagaimana udah kita bicarain. Yang kedua adalah wacana pemberian gelar pahlawan terhadap seorang Soeharto. Nah, sebelum ada wacana pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto, itu tuh ada upaya sistematis melakukan rehabilitasi mungkin, atau membersihkan nama Soeharto dulu mungkin dengan cara menghapuskan nama Soeharto dari TAP MPR tentang korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Kalau aku nggak salah TAP MPR nomor 11/MPR 1998. Nah, karena udah bersih, punya dong alasan untuk ngasih gelar pahlawan gitu kan. Kalau udah dapat pahlawan, punya dong alasan dengan penulisan ulang sejarah yang ngapusin, jadilah bersih kan. Udah nggak ada lagi sesuatu dosa-dosa, udah nggak ada lagi tuh kasus-kasus yang harus dipertanggungjawabkan oleh negara gitu. Apa kabar nanti nasib keluarga korban? Mind blowing banget ya. Iya kan, gila. Kalau misalkan ditarik ke belakang ternyata itu dan bahkan tau nggak sih upaya sistematis ini tuh bisa kita lihat proyek penulisan ulang sejarah dipimpin oleh siapa? Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan. Yang akan memberikan gelar pahlawan itu adalah Ketua Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atau Ketua GTK. Ketua GTK-nya tahu nggak sekarang siapa? Siapa tuh Kak? Fadlizon juga. Gila. Jadi kayak wow. Sangat-sangat direncanakan gitu. Konsolidasi elit politiknya sangat kuat untuk bersih-bersih ini gitu kayaknya ya. Sangat bahaya juga ya sih Indonesia ini tuh ya. Tapi gimana nih upaya kontras untuk melawan politik lupa ya yang semakin kesini tuh kayak semakin ingin mengabaikan peristiwa yang udah terjadi pada saat dahulu ya Kak. Apa yang kita harus lakukan juga nih sebagai publik? Mungkin aku pengen bilang sebenarnya nih menciptakan narasi tandingan, tapi sebenarnya kita tidak lagi sedang berusaha menciptakan narasi tandingan, tapi yang harus kita usahakan adalah melakukan pengungkapan kebenaran. Karena kita nggak salah, yang harus kita lakukan sebagai rakyat adalah ngungkapin bahwa sebenarnya tuh yang terjadi ini. Ketika dalam penulisan ulang sejarah itu nggak ada cerita rakyat di situ, maka pertanyaannya apakah itu adalah sejarah kita? Iya kan? Kalau misalkan nih kita nulis sebuah buku menceritakan tentang sejarah kita berdua gitu. Tapi dalam buku yang aku tulis tuh nggak ada kamu di situ. Menurutmu itu sejarah kamu nggak? Enggak. Sama kayak proyek penulisan ulang sejarah yang sekarang.
Nah kalau dalam Kontra sendiri sebenarnya sama teman-teman koalisi masyarakat sipil, kita sebutnya tuh koalisi masyarakat sipil melawan impunitas. Dalam konteks wacana pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto dan juga penulisan ulang sejarah, kami tuh sebenarnya udah melakukan berbagai macam upaya, mulai dari mengirimkan surat terbuka, mengirimkan berbagai macam dokumen bahan, sampai dengan melakukan aksi terakhir kemarin itu di depan Kementerian Kebudayaan. Dan saat melakukan aksi pun kami menyerahkan sejumlah dokumen data yang berupa kesaksian korban, laporan investigasi, sampai dengan pengakuan berbagai macam lembaga resmi negara yang kemudian terdiri dari 2 buku gede banget. Wow. Satu buku tuh kalau aku nggak salah judulnya itu Kita Merawat Ingatan Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, ada 2183 halaman. Dan yang buku kedua itu judulnya Kita Merawat Ingatan, judulnya Dengarkan Suara Korban, pokoknya jangan putihkan dosa Orde Baru. Kalau nggak salah itu halamannya sekitar 400-an halaman. Itu kita serahkan ke Kementerian Kebudayaan. Harapannya sih gak cuma diterima, tapi dibuka, dibaca dengan rasa empati dan juga simpati, dan kemudian ya tidak melakukan penyangkalan-penyangkalan, apalagi penyangkalan yang dilakukan oleh Fadlizon kan soal kekerasan seksual atau perkosaan massal dalam peristiwa Mei yang tentu saja sangat menyakiti gak cuma hati korban tapi juga etnis Tionghoa dalam hal ini juga yang menjadi korban mayoritas dan juga perempuan-perempuan Indonesia kayak gitu. Tapi kira-kira menurut Kak Firdinda nih, kenapa sih pemerintah tuh kayak seolah kayak gak mau ngurusin hal ini gitu, kayak kita udah berkoar-koar dimanapun itu, tapi mereka tuh soalnya kayak gitu ya, kayak nggak peduli, nothing to do gitu, kayak mereka kayak apa gitu ya. Kenapa tuh kira-kira Kak? Jawabannya sih sebenarnya karena impunitas kali ya, budaya impunitas yang semakin mengakar dan tembok impunitas yang semakin kokoh. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau kita ngebayangin ya, dulu ketika Orde Baru tuh runtuh, yang runtuh tuh Orde Barunya, yang jatuh tuh Soehartonya. Tapi kroni-kroninya tuh enggak. Tokoh-tokoh, figur-figur yang menjadi dalang dari berbagai macam kejahatan di masa lalu dan juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di masa lalu, ya mereka masih berada dalam lingkaran kekuasaan. Dan ini berkaitan dengan political will, kemauan politik mereka, karena mereka bagian dari negara, otomatis ya political will atau kemauan politik negara untuk menyelesaikan atau menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat HAM atau menegakkan hak asasi manusia sebaik-baiknya ya kan, memenuhi, melindungi, menghormati. Itu ada apa enggak? Ngaruh kan pasti. Karena kalau misalkan kita ngomongin soal praktik impunitas, soal tantangan terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang ada di Indonesia, ini tuh nggak cuma ngomongin soal mekanisme hukum doang. Kayak kasus ini harus masuk ke pengadilan. Tapi ini juga ngomongin soal mekanisme politik. Dan faktanya 17 kasus pelanggaran berat HAM yang ada dan pelanggaran-pelanggaran HAM atau kekerasan yang terus berulang sampai hari ini, itu tuh menjadi salah satu tantangan terbesar, hambatan terbesarnya juga kenapa itu nggak pernah selesai. Ya karena tantangan di mekanisme politik tadi, nggak ada kemauan politik tadi. Nah kita juga harus tahu kalau semisal negara tuh punya 4 kewajiban. Yang pertama itu adalah melakukan pengungkapan kebenaran terhadap peristiwa-peristiwa. Yang tadi aku bilang kalau sampai hari ini tuh banyak peristiwa yang justru masih menjadi pertanyaan di publik. Yang kedua itu adalah pemberian keadilan yang melalui mekanisme yudisial, pelakunya diadili tapi faktanya nothing. Dan yang ketiga itu adalah pemulihan korban, baik itu material maupun imaterial, karena korban pasti terdampak banget kan. Dan yang keempat itu adalah jaminan ketidakberulangan. Walaupun faktanya keberulangan lah yang kita lihat setiap terjadi saat, ya. Kan? Bahkan di aksi-aksi terakhir pun keberulangan kekerasan bisa kita lihat gitu. Nah 4 kewajiban negara yang sampai hari ini tuh masih dipertanyakan gitu, apakah benar-benar punya itikat baik dan mau serius atau enggak gitu. Tapi kalau kita ngomongin pelanggaran HAM berat di bulan September ini, kita agak flashback dulu ya kayak kan tadi Kak Firdinda juga sempat mention ada peristiwa 1965, ada Tanjung Priuk, ada peristiwa Semanggi juga. Nah, sebenarnya apa sih benang merah yang bisa ditarik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan September ini? Mungkin yang tadi nggak aku mention juga gitu. September hitam kita sebutnya. Iya, September hitam. Disebut September hitam karena ya pertama di bulan September ini adalah bulan yang nestapa karena banyak sekali rentetan kekerasan yang terjadi di bulan ini, makanya disebut sebagai September hitam.
Aku akan ngambil benangnya tuh dari pertama ada 3 kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di September hitam ini. Iya. Yang pertama peristiwa 1965 yang memakan korban jutaan jiwa dengan kekejian kekerasan yang ada yang merenggut harkat martabat dan juga nyawa manusia. Yang kedua adalah kasus Tanjung Priok 1984 yang juga terjadi pada bulan September, yang merupakan yang memperlihatkan wajah brutal negara, wajah brutal tindakan negara atas nama Pancasila. Dan yang ketiga itu Semanggi II yang terjadi juga di September 1999 yang juga memperlihatkan bagaimana kegagalan negara dalam merangkul dan mengakomodir suara-suara dan aspirasi rakyatnya. 3 kasus pelanggaran berat HAM tadi itu terjadi ternyata karena memang gak ada tanggung jawab, ya abai seperti itu aja, impunitas juga terjadi di situ, akhirnya menjadi saling keterkaitan dengan kasus-kasus di September lainnya. Mulai dari pembunuhan Munir yang terjadi di September 2004, pembunuhan Salim Kancil juga terjadi di September 2015 kalau nggak salah, reformasi di korupsi dari 24 sampai 30 September 2019, bahkan sampai dengan kekerasan atas nama pembangunan loh. Untuk warga Rempang mungkin masih ingat di tahun 2023 ya kan, di bulan September juga gitu. Nah, pola-pola berbagai macam kekerasan yang terjadi di sini itu menunjukkan bahwa sebenarnya negara tuh nggak benar-benar serius loh untuk memberikan perlindungan, penghormatan, dan juga pemenuhan terhadap jaminan hak asasi manusia di negara kita. Kalau kamu tahu dari rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di September ini, yang makanya kita sebutnya September hitam, hanya 1 kasus loh yang masuk ke pengadilan. Kasus Tanjung Priok. Dia masuk ke pengadilan HAM ad hoc, tapi berakhirnya miris dan sia-sia banget. Kenapa aku bilang kayak gitu? Jadi di pengadilan tahun 2003, di tingkat pertama, hakim tuh memutuskan 12 terdakwa bersalah dan memerintahkan untuk memberikan pemulihan lah intinya, restitusi, rehabilitasi, kompensasi kepada para korban, juga keluarga korban Tanjung Priok ini gitu. Tetapi dalam tingkat kasasi ternyata, karena impunitas ini cukup sangat mengakar gitu kan, 12 terdakwa ini malah bebas. Dan kalau misalkan berdasarkan undang-undang pengadilan HAM, kompensasi, restitusi, dan juga rehabilitasi tadi, itu hanya dapat diberikan kalau misalkan ada perintah atau putusan pengadilan. Karena di kasasi bebas, berarti nggak ada dong pemberian pemulihan tadi, perintah untuk pemberian pemulihan tadi. Dan semakin mirisnya dan semakin gilanya negara kita, kasus Tanjung Priok dianggap selesai hanya karena masuk ke pengadilan. Padahal orang-orangnya bebas, korbannya nggak sama sekali dapat pemulihan, keadilan juga nggak dapat, pengungkapan kebenaran juga nggak dapat. Itu selesainya di mana ya kalau boleh tahu ya? Dan Presiden Jokowi pas pidatonya mengakui berapa kasus termasuk pelanggaran berat HAM, sama sekali nggak menyebutkan kasus Tanjung Priok. Karena dianggap selesai cuma karena masuk pengadilan. Padahal itu bukan intinya kan? Miris banget ya kalau dilihat ya. Tapi kalau kita tarik ke situasi sekarang nih, ada relevansinya nggak sih Kak antara September hitam itu dengan kasus-kasus yang terbaru tadi? Kayak misalkan yang Rempang, Salim Kancil, atau reformasi di korupsi itu ada relevansinya nggak Kak? Pasti ada sih. Kalau mungkin aku ngeliatnya balik lagi ke 4 poin kewajiban negara tadi. Mulai dari pengungkapan kebenaran terhadap peristiwa yang di masa lalu atau kasus yang di masa lalu itu nggak ada. Pemberian keadilan juga nggak ada, pemulihan apalagi, jaminan ketidakberulangan lah yang menjadi benang merahnya di sini. Karena jaminan ketidakberulangan juga nggak dijamin oleh negara, akhirnya yang terjadi adalah praktik keberulangan tadi. Makanya munculnya reformasi di korupsi tadi, Rempang tadi, pembunuhan Salim Kancil, sampai dengan pembunuhan seorang aktivis Munir Syed Talib gitu kan. Bahkan pun di rezim yang belum 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto pun kita bisa ngelihat gak sih kayak kekerasan yang terjadi gitu, bahkan dalam aksi para medis juga bisa menjadi sasaran, jurnalis bahkan bisa menjadi sasaran gitu. Ya memang gak ada pembelajaran dari negara bahwa kekerasan yang terjadi seharusnya tidak berulang. Yang terjadi malah itu menjadi satu-satunya senjata negara kan untuk membungkam rakyatnya dengan melakukan kekerasan. Dan balik lagi, penulisan ulang sejarah itu juga kekerasan simbolik. Yes. Berarti jaminan yang keempat yang terakhir itu yang tidak berulang tuh kayaknya sulit banget untuk diwujudin di Indonesia ini gitu ya Kak ya? Iya, betul. Oke, tapi boleh nih Kak, sebelum kita closing,
harapannya kepada Sobat Sore terkait dengan apa yang bisa kita lakukan tentang mungkin apa yang flashback yang terkait dengan pelanggaran HAM berat di Indonesia gitu Kak. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi warga negara Indonesia yang waras di tengah negara yang gak waras menurutku. Waduh. Salah satu caranya gimana tuh kita bisa? Salah satu caranya adalah pertama mungkin dalam konteks bahasan kita hari ini gitu kan, kita ngebahas soal kasus-kasus pelanggaran HAM atau pelanggaran berat HAM yang ada di masa lalu. Kita ngebahas tentang upaya sistematis pemutihan dosa-dosa Orde Baru, penulisan ulang sejarah. Menurutku buat kita semua ini bukan cuman soal ngebahas sebatas peristiwa yang ada di masa lalu doang, tapi ini ngebahas sesuatu yang sampai hari ini tuh masih diperjuangkan, dan ini juga akan menentukan bagaimana nasib kita sebagai warga negara Indonesia ke depan gitu kan. Apakah kita akan bisa hidup sebagai warga negara Indonesia yang aman? Karena menurutku ketika upaya gelagat-gelagat yang tadi dengan kasus-kasus yang belum terselesaikan, itu tuh menunjukkan bahwa kita tuh belum benar-benar aman sebagai warga negara Indonesia. Maka penting untuk kita terus bersuara, terus kita kawal, terutama ya kita kawal penulisan ulang sejarah yang hari ini ditunda 17 Agustus, tapi kita harus kawal agar tidak menjadi sebuah draft yang ahistoris dan juga manipulatif gitu kan. Kita juga harus tetap bersuara dan mendorong negara untuk bertanggung jawab atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang ada di masa lalu. Karena dengan begitulah cara negara agar bisa belajar untuk tidak mengulang kekerasan-kekerasan dan pelanggaran HAM yang ada di masa kini. Dan kita juga harus tetap bersuara satu sama lain bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita tuh punya hak untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak asasi kita. Sesimpel hak-hak dasar kita sebagai warga negara Indonesia aja dulu yang perlu kita ingetin satu sama lain gitu kan. Aku mengutip salah satu kalimat dari temenku gitu. Dia tuh pernah ngomong kayak gini. Kalau misalkan kita bisa ngerasain luka yang ada di tubuh kita, derita yang ada karena kita punya luka di tubuh kita, it's okay, itu karena kita memang manusia, kita bisa ngerasain itu. Tapi kalau misalkan kita bisa ngerasain derita dari luka teman kita, itu adalah esensi sejati dari sosok manusia. Dan menurutku itu perlu kita dalamin maknanya gitu, biar gak seperti menteri kebudayaan. Oke, nah itu dia Sobat Sore, kita harus tetap waras di tengah negara kita yang sepertinya sedang tidak waras ini ya Kak ya. Kita harus tetap bersuara dan tetap kawal juga kasus-kasus dan juga rentetan peristiwa yang akan terjadi mungkin di masa yang akan datang. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Kak Ferinda sudah datang di podcast Senin Sore. Dan buat Sobat Sore yang punya tanggapan boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you on the next episode. Selamat sore.